bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GPGS Pangkal Pinang. Sebelum kita mau belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat hari yang baru ini yang telah Engkau berikan bagi kami. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu. Dan pada hari ini kami mau mendengar renungan firman-Mu. Kami mohon tolonglah setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi justru tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas 18 ayat 9-14. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Amin buat firman Tuhan. Saudara, renungan hari ini saya beri judul yaitu benar tapi tidak dibenarkan. Dan tanpa kita sadari saudara, kita seringkali melakukan apa yang dilakukan oleh orang Farisi. Memang kita enggak mengucapkan doa seperti yang dilakukan oleh mereka, tapi mungkin kita merasa menjadi orang yang benar karena kita melakukan dan menjalankan ibadah dengan baik. Bahkan mungkin sampai kita berpuasa, memberikan 1/10 dari penghasilan kita. Tetapi mungkin bisa aja kita menganggap orang lain itu tidak benar jika tidak melakukan hal-hal itu. Dan makanya saudara, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita terjebak seperti itu. Dan pertanyaannya, mengapa sampai orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Allah? Ada 2 bagian yang akan saya bagikan bagi kita semua hari ini. Yang pertama, karena orang Farisi itu sombong rohani. Dalam ayat 11 menceritakan bahwa orang Farisi itu datang ke hadirat Tuhan, kemudian dia menyombongkan dirinya dan mengatakan bahwa dia bukan seperti orang lain. Dia bukan seperti perampok dan bukan seperti orang lalim dan juga bukan seorang pezina, bahkan bukan seperti pemungut cukai. Bahkan dalam ayat 12 dia mengatakan bahwa dia juga setia dalam berpuasa dan memberikan 1/10 dari setiap penghasilannya, sehingga orang Farisi ini sampai merasa orang paling benar dibanding orang lain. Padahal mungkin ibadah ataupun perbuatan baik yang dilakukan bukan atas dasar dia mengasihi Tuhan, tapi supaya dia dipuji orang. Dan supaya mungkin juga orang lain bisa melihat bahwa orang Farisi adalah orang yang taat melakukan Taurat Tuhan. Tapi pada kenyataannya adalah Tuhan tidak berkenan atas apa yang dia lakukan. Dan poin kedua saudara, kenapa sampai orang Farisi tidak dibenarkan oleh Tuhan? Yaitu karena tidak mengakui dosa. Jadi dia datang menyombongkan diri, menganggap dirinya benar, dan dia lupa mengakui setiap dosa-dosa dan yang sudah dilakukan. Dan saudara, adakah kita berani berkata, kita tidak lakukan dosa dalam 1 hari, baik pikiran, perkataan, dan sikap kita? Bahkan saat itu pun orang Farisi itu sudah berdosa karena dia menghakimi sesamanya, yaitu pemungut cukai. Padahal sebenarnya saudara, padahal bukan bagian kita untuk menghakimi sesama.
tetapi itu adalah bagian Tuhan. Selain itu, pemungut cukai itu datang merendahkan diri, mengakui dosanya yang sudah dilakukan. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang Farisi itu tidak. Dan jangan sampai saudara kita meninggikan diri karena sudah melakukan perbuatan baik, ibadah, dan memandang rendah orang. Tapi biarlah setiap perbuatan baik kita, ibadah yang kita lakukan, itu semua karena kita mengasihi Tuhan kita. Dan marilah kita tetap senantiasa dengan penuh kerendahan hati mengakui setiap dosa-dosa kita pada Tuhan, sehingga kita menganggap diri benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Kiranya renungan hari ini menjadi pengingat bagi setiap kita untuk kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, siapakah diri kami? Kami adalah orang-orang yang tidak layak untuk dikasihi, tapi karena kasih-Mu yang begitu besar, kami dalam waktu keadaan berdosa pun Engkau senantiasa mengasihi dan menolong menuntun setiap hidup kami. Kami mohon ampun Tuhan setiap kesalahan yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Tapi kami mohon biar renungan firman Tuhan hari ini dapat kembali mengingatkan kami, biar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang semakin rendah hati dan tulus dalam mengasihi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan kami.